Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Seta dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait program pembelajaran orang dewasa. Berikut anggota kelompok kami, tapi ada dua anggota kelompok yang berhalangan hadir, yaitu Clara Ratu Candela dan Marcel Badila. Pertama, ada teori perkembangan kognitif pada orang dewasa. Berdasarkan teori perkembangan kognitif pada orang dewasa, ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan pada orang dewasa, yaitu pertama, perubahan kognisi di masa dewasa. Orang dewasa menunjukkan perkembangan kognitif yang unik, termasuk kemampuan berpikir yang lebih kontekstual dan dialektis, serta pengembangan kebijaksanaan. Dalam hal ini, pengajaran perlu mengintegrasikan pengalaman nyata dan dukungan pembelajaran yang relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada pemikiran dialektis. Orang dewasa sering menghadapkan situasi yang dimana tidak ada jawaban absolut. Pembelajaran untuk orang dewasa harus mendorong diskusi yang mengakui adanya pembenaran yang beragam dan mendorong mereka untuk memecahkan masalah dengan pendekatan berpikir kritis dan dialektis. Yang ketiga ada konsep kebijaksanaan. Pembelajaran orang dewasa ini mendorong refleksi mendalam dan pengambilan keputusan yang bijaksana terkait kehidupan nyata. Yang keempat ada konteks dalam pembelajaran. Menurut Piagetians, pembelajaran orang dewasa paling kuat terjadi dalam konteks di mana pengetahuan itu dibentuk. Next. Kemudian, berdasarkan teori perkembangan kognitif orang dewasa, ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan saat mata kuliah psikologi orang dewasa. Yang pertama, melakukan integrasi pengalaman nyata, misalnya dengan memberikan studi kasus dengan kasus yang dihadapi oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bisa juga memberikan tugas berupa jurnal reflektif, uh, berupa laporan mengenai perkembangan kognitif orang dewasa yang mereka amati di sekitar mereka, sehingga mereka bisa membangun uh, hubungan antara teori dan juga kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada juga diskusi reflektif, uh, di mana mahasiswa ini bisa mengembangkan keterampilan kritis dan kebijaksanaan dengan mengetahui bahwa tidak ada satu jawaban yang benar, sehingga mereka akan mengasah keterampilan berpikir dialektis dan juga berpikir kritis. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran harus dirancang agar relevan dengan konteks kehidupan mahasiswa. Adapun menurut email S pada tahun 2000, ada beberapa kriteria dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama, materi pembelajarannya harus bebas dari stereotip. Yang ketiga, menghindari memaksakan perspektif lain, di mana mahasiswa harus membangun pendapatnya sendiri. Dan yang terakhir adalah menggunakan kelompok sebagai sumber daya, di mana mahasiswa akan saling membantu dan bertukar informasi. Kemudian ada perbedaan antara orang dewasa dalam pembelajaran. Menurut Knowles, 1998, perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa itu didasarkan pada asumsi tentang peserta didik orang dewasa, yaitu orang dewasa mempunyai motivasi yang tinggi dan kesiapan belajar untuk kebutuhan dan minatnya dapat terpenuhi. Yang kedua, orientasi belajar orang dewasa berpusat pada kehidupan, sehingga unit pembelajarannya adalah situasi kehidupan, bukan sekedar subjek atau materi pembelajaran. Ketiga, pengalaman merupakan sumber terkaya bagi orang dewasa. Yang keempat, ada orang dewasa memiliki kebutuhan mendalam untuk mengarahkan dirinya sendiri, konsep diri. Yang kelima, ada perbedaan individual meningkat dengan meningkatnya usia, sehingga pendidikan orang dewasa harus memperhitungkan perbedaan dalam gaya, waktu, tempat, dan kecepatan belajar. Sedangkan anak-anak dilihat dari pembelajaran holistik, kurikulum yang beragam, dan pendekatan bermain. Selanjutnya ada hubungan teori perkembangan kognitif menurut Brunner dengan konsep intelligent again and adult learning. Brunner sendiri menekankan peran budaya dalam bahasa dalam perkembangan kognitif, di mana pengalaman orang dewasa membantu memahami konsep baru.
Pendekatan kurikulum spiral juga memungkinkan pengaitkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Konsep free discovery learning mendorong keterlibatan aktif dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga kreatif, serta menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, mendukung kemandirian dan juga mempersiapkan individu menghadapi tantangan-tantangan sehari-harinya. Lanjut ada implementasi teori dalam pembelajaran. Menurut Jerome Bernard ini, pembelajaran itu hendaknya bisa menciptakan situasi di mana mahasiswa bisa belajar dari pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan serta kemampuan barunya. Nah, dalam hal ini dibedakan jadi 3 tahap. Yang pertama tahap informasi, di mana pada tahap ini tuh mahasiswa memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Terus yang kedua ada transinformasi, di mana tahapnya mahasiswa itu memahami, mencerna, serta menganalisis pertama ada gunakan pendekatan konstruktivis, yang dimana Piaget ini menekankan bahwa individu sendiri akan belajar dan cari solusinya. Terus yang kedua ada fasilitas untuk belajar, di mana individu diberikan fasilitas untuk mendak sesuai dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Terus yang ketiga ada pertimbangkan pengetahuan dan pemikiran individu ketika dunia, alam, dan lainnya. Lanjut. Next. Dan selanjutnya ada berikan penilaian secara terus-menerus. Pada hal ini, individu dan guru mendiskusikan tentang pemikiran mereka yang nanti akan menjadi bahan evaluasi. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan intelektual individu, yang dimana menurut Piaget sendiri perkembangan intelektual ini berkembang secara alamiah, dan terakhir ada dijadikan ruang kelas untuk individu bereksplorasi. Dengan begitu individu akan menemukan kesimpulannya sendiri. Yang terakhir ada pandangan kognitif. Jadi social conceptual intelligence itu menekankan bahwa kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis atau genetik, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan. Kecerdasan berkembang melalui proses sosial, budaya, dan lingkungan fisik. Menurut Moreno tahun 2010, perkembangan kognitif dan bahasa bergantung pada pematangan serta interaksi dengan lingkungan, sehingga kecerdasan tidak hanya diukur dari aspek individu seperti IQ. Pandangan ini didukung oleh teori Vygotsky tentang Zone of Proximal Development yang menekankan pentingnya dukungan sosial dalam perkembangan. Berikut referensi yang kami pakai. Menit.